Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal wa idza jaa ajaluhum la takhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur hari ini marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak menganugerahkan nikmat kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Sehingga dalam kesempatan hari ini Allah mengetuk hati kita, meringankan kaki kita untuk melangkahkan ke masjid yang mulia ini dalam rangka menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu sholat Jumat di siang hari ini. Sebagai khatib, saya selalu mengajak adalah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan jalan iman dan takwa inilah yang dijadikan oleh Allah kebahagiaan di dunia maupun di akhirat akan kita raih. Shalawat dan salam kami curahkan kepada kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam hidup kita di dunia ini dan berinteraksi dengan sesama manusia tidak lepas dari sebuah cacian dan pujian. Cacian dan pujian yang menerpa pada diri kita adalah sebuah perjalanan hidup yang pasti kita lalui. Orang tidak selalu terus dipuji dan orang tidak harus terus dicaci. Pujian yang ada di dunia ini adalah penuh dengan syarat kepentingan. Boleh jadi orang lain memuji kita di saat kita punya kepentingan kepada mereka, sehingga kita dipuji oleh mereka. Tapi di saat kita tidak mementingkan kepada mereka, mungkin kita dicaci oleh mereka. Dan inilah perjalanan hidup kita. Cacian, pujian yang kita terima setiap saat itu adalah sebuah kehidupan yang semuanya itu adalah semu. Bahkan kita berlepas diri, kita berlindung diri pada Allah Subhanahu wa taala di saat orang banyak memuji kita. Karena disitulah kita akan memunculkan rasa kesombongan, rasa ujub, dan ujungnya kepada ria. Dan sia-sialah perbuatan baik kita di saat kita dipuji oleh orang, namun kita justru merasa bangga dan merasa ria. Bagi orang yang mencaci, boleh jadi kita terima dengan kesabaran. Cacian dan pujian inilah untuk di dunia. Apalah artinya sebuah cacian dan pujian? Namun yang penting bagi kita, pujian setelah kita mati. Pujian setelah kita mati. Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa berdoa, Ya Rabb, waj'alni lisana sidqin fil akhirin
dan jadikanlah aku buah cerita, buah omongan yang baik setelah aku tiada nanti, dibicarakan, diomongan setelah meninggalnya. Dan ini adalah pujian yang sebenarnya. Dan inilah yang setiap saat diharapkan oleh setiap manusia, pujian setelah kematian. Karena pujian selama hidup adalah semu belaka, syarat penuh dengan kepentingan. Di saat kita baik terhadap mereka, mereka memuji baik kepada kita. Di saat kita berbuat kesalahan sedikit saja, kita dicaci maki oleh mereka. Dan pujian inilah setelah kita mati ini justru pujian yang kita nanti-nantikan. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim itu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Berkaitan dengan pujian. Suatu hari Rasulullah dan para sahabat berbincang-bincang di sekitar rumahnya. Lalu ada mayit yang datang. Marru alaihim bijanazah. Ketika lewat di depan mereka jenazah, para sahabat bertanya, jenazah itu lewat, sahabat ini menyela, fasnau alaihi khairan. Mereka memuji kebaikan jenazah itu. Si fulan di saat bertetangga dia baik, selalu memuji kebaikannya. Di saat dia bercakap-cakap dia sopan. Di setiap saat aku meminjam uang, dia selalu memberinya, selalu dipuji. Apa jawab Nabi dengan perkataan Rasulullah ini? Waqala, kata Nabi, wajaban, itu pasti. Berapa lama datang lagi jenazah yang lain? Marru bi janazatin ukhra, datang jenazah yang lain, dan sebagian sahabat berkata, fasnau alaihi salam. Jenazah ini sungguh tingkah lakunya amat buruk. Dia selalu mengganggu lingkungannya, membuat onar di lingkungannya. Fasnau alaihi salam. Berceritalah para sahabat ini tentang kejelekan-kejelekan sahabatnya jenazah ini. Maka Rasulullah mengatakan, waqal, wajaban, itu pasti. Mendengar setiap saat mengatakan ini baik, dan yang lain ini buruk, dan Rasulullah mengatakan wajaban, dan sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ma wajaban. Ya Rasul, apa itu wajib? Apa itu pasti ya Rasul? Apa itu pasti? Apa jawab Rasulullah? Hadza ma asnaitum alaihi khairan wajabalahul jannah. Jenazah yang engkau elu-elukan itu, jenazah yang saat lewat lalu engkau berbicara kebaikannya, wajabalahul jannah, wajib bagi jenazah itu masuk surga. Lalu apa kata Nabi kepada orang yang selalu dengan perbuatan kejelekannya ini? Kata Nabi, wa hada ma asraitum alaihi syarran wajabalahunna. Dan salah satu jenazah yang engkau senantiasa
kau ceritakan kejelekannya, wajabalahu, nah wajib bagi dia masuk neraka. Hadirin jamaah rahimakumullah, di saat kita hidup di lingkungan bermasyarakat ini, ditegaskan oleh Allah subhanahu Rasulullah SAW, wa antum syuhada'ullahi fid dunya. Kalian semua, wahai para sahabat, wahai manusia, menjadi saksi-saksi Allah di saat di dunia. Manusia itu akan baik dan jelek, engkaulah yang akan berbicara, menjadi saksi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan arah ini ditegaskan oleh Rasulullah dengan hadis yang lain. Min muslimina yamut, setiap orang muslim yang mati, setiap seorang ada orang muslim yang mati, fa ashhadu lahu arba'an khair, lalu ada 4 orang saja di sekitarmu. Jika ada orang muslim yang mati, lalu ada 4 orang saja di sekitarmu, depan rumah, belakang rumah, kanan rumah, sebelah kiri rumah, khairan, mengatakan bahwa si mayit itu baik, fayaghfir lahu wa dakhalal jannah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan pasti dia akan masukkan ke dalam surga. 4 orang saja bersaksi, 4 orang bersaksi bahwa kita hidup bermasyarakat, orang lain mengatakan kita baik, maka wajib bagi jenazah itu masuk surga. Sahabat menyela, wakulna salah, ya Rasulullah, bagaimana kalau 3 orang? Wasalasa, walaupun cuma 3 orang. Bagaimana kalau 2 orang? Walaupun cuma 2 orang. Hadirin jamaah rahimakumullah, ternyata kita hidup diperhatikan oleh tetangga-tetangga kita. Jangan sampai sekitar kita merasa terganggu oleh keberadaan kita, karena ini yang akan menjadi saksi hidup di saat kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ironis dan menyedihkan, di saat kita punya sesuatu kita ingat yang jauh-jauh. Ironis dan menyedihkan, di saat kita punya sesuatu ingat yang jauh-jauh, dan kita punya makanan-makanan yang enak, kita ingat yang jauh-jauh, dan di depan, belakang, samping, kiri rumah kita tidak pernah kita pedulikan. Wa antum, kalian semua, syahadallah fid dunya, yang akan menjadi saksi hidup di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah sangat sedih dan sangat ironis. Dengan tetangga sekitar rumah pun kita tidak akut, tidak rujuk, bahkan bermusuhan, bahkan di tembok tinggi. Hal inilah hadirin jamaah rahimakumullah, kuntum khairu ummatin, kalian adalah umat yang terbaik. Khairun nas, sebaik-baik manusia adalah, sebaik-baik dari kalian, khairun nas anfa'ahu linnas, sebaik-baik kalian adalah yang bermanfaat di tangga sekitar itu. Marilah kita cek hari ini,
yang disakiti? Berapa banyak tetangga kita yang kita tidak pernah pedulikan? Dan berapa banyak tetangga kita yang telah kita buat aniaya? Kita seolah merasa sombong dalam dunia ini. Aku tidak butuh mereka. Sombong. Kekayaanku cukup, keluargaku sudah cukup. Cukup, aku tidak membutuhkan kalian. Dan ingat, wa antum syuhada. Dan kalian semua, para tetangga kita, adalah menjadi saksi-saksi Allah itu di dunia ini. Marilah hadirin jamaah rahimakumullah, hari ini kita mengajak diri. Apakah hari ini kita masih bermusuhan dengan tetangga kita, sehingga tetangga kita akan berbicara, sungguh aku kehilangan dia. Setiap saat aku minta tolong, dia selalu menolongnya. Aku kehilangan dia. Aku kehilangan dia. Setiap aku punya masalah, dia yang menyelesaikan solusinya. Bisakah kita di saat kita meninggal nanti, para tetangga kita begitu menganukan kita, merasa kehilangan kita? Dan jangan sampai mereka mengatakan syarr, kemaksiatan, kejahatan kita. Ternyata dia mati juga. Ternyata dia mati juga. Berapa banyak dia telah hutang kepada aku, sampai hari ini tidak pernah membayarnya. Merasa syukur, merasa tidak pernah kehilangan kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, perkataan ini adalah dari hati yang jauh di dalam ini. Kebaikan kita akan tertulis tanpa dihapus di dalam hati kita. Dan inilah yang kita harapkan dari tetangga-tetangga kita, untuk selalu menjadi saksi kebaikan-kebaikan kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, tentunya bicara hari ini bukan basa-basi, bukan hanya seremonial. Di saat kita mau sholat jenazah, sang imam selalu mengatakan, jenazah ini baik, jenazah ini baik, jenazah ini baik. Siapa yang menyolati? Dialah tetangga kita. Di saat dia menyampaikan baik hanya seremonial, justru orang yang menyakitinya tidak pernah menyolatinya. Dia mungkin dari jauh datang menyolati, karena makanan-makanan selalu sampai kepadanya. Namun di sekitar kita merasakan betapa buruknya tingkah laku orang yang meninggal ini. Marilah kita sama-sama belajar, sama-sama memperbaiki diri, untuk dengan tetangga kita, minimal depan kita, samping kita, tetangga kita sekitarnya. Jangan sampai mereka merasa terganggu dengan keberadaan kita. Justru kehadiran kita sangat dibutuhkan oleh mereka. Semoga Allah senantiasa membimbing kita di dalam perjalanan hidup. Tidak butuh dengan pujian-pujian di dunia, tapi kita membutuhkan pujian setelah kita meninggal nanti. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Rab, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Rab, ya Tuhan, jadikan aku omongan bagi orang-orang setelah aku meninggal nanti, omongan yang baik, sehingga kita menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan dimasukkan ke surga. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fi Qur'anil azim. Aqulu qouli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.